orang-orang Barat datang ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-16, masuklah faktor Portugis dalam permainan kekuatan-kekuatan ekonomis, politis, dan religius di Nusantara. Tiba-tiba pada tahun 1511, kota Malaka direbut oleh orang-orang Portugis dan kapal-kapal mereka muncul di perairan Jawa, Maluku. Pada abad ke-15, Portugis mulai menjelajahi pantai barat Afrika dengan tujuan pergi ke Asia Selatan dan Tenggara. Hingga mereka menemukan jalan tersendiri untuk menuju ke benua India dengan tujuan untuk kekayaan. Orang Portugis mempunyai alasan dalam hubungan perdagangan, yaitu mereka merasa bertanggung jawab atas penyiaran agama Kristen di seberang. Pada abad ke-15, pemimpin gereja melihat dengan senang atas pencapaian Portugis yang semakin maju dalam wilayah di luar dunia Kristen. Kehidupan rohani para pendatang dari Belanda serta jemaat-jemaat Indonesia yang sudah ada memang sepadat mungkin diasuh oleh POC. Sebab dengan dikristenkannya mereka, maka POC memperoleh rakyat yang setia. Di daerah-daerah lain, khususnya di daerah-daerah Islam, POC tidak mengusahakan pengabaran Injil. Kepala Mamuya memakai gelar Kolano menyambut nasihat orang itu. Ia mengutus orang yang akan mengungkapkan keinginan orang Mamuya masuk Kristen. Metode pengkristenan oleh Portugis tidak berbeda dengan metode pengislaman. Seorang saudagar memperkenalkan agamanya kepada setempat. Ajas agama diperkenankan kepada mereka dan diberi tanda dapat nama baru. Perluasan perdagangan dan perluasan iman saling bergandengan tangan. Kampung yang telah masuk Kristen didirikan salib yang besar. Untuk orang Kristen perlu melanjutkan pendidikan. Panglima Portugis di Ternate tidak berhasil membangun hubungan baik dengan penduduk Maluku. Raja Ternate dan lainnya memiliki persaingan. Pada pemerintahan Galpao mulai dipekerjakan misi di Ambon. Saat itu agama Islam sudah masuk dari Jawa dan misi itu terlibat dalam pertikaian antara kampung. Kontra-reformasi adalah pembaruan dalam tubuh gereja Katolik Roma dan berlangsung di tahun 1540. Prajurit-prajurit Paus. Pada tahun 1540-an, suasana misi di Maluku mengalami perubahan. Masuknya suatu unsur baru, yaitu pater-pater Serikat Yesus atau orang-orang Yesiut yang membawa suatu kontra-reformasi dari Eropa. Ideologi negara Spanyol dan Portugis, yaitu bahwa gereja adalah alat negara untuk bidang kerohanian. Berkat gerakan pembaharuan itu, muncullah suatu angkatan misionaris yang bersemangat. Mereka ini tidak terikat pertama-tama pada Portugal dan Spanyol, tetapi kepada gereja, kepada Paus dan Kristus. Pekerjaan Franciscus Xavier di Maluku. Franciscus Xavier lahir pada tahun 1506 dari keluarga bangsawan di Spanyol. Ia mempersiapkan seorang iman tanpa merasa panggilan yang khusus. Ia menjadi salah satu anggota pertama Serikat Yesus pada tahun 1534 sampai 1540. Hanya kebetulan saja dia misionaris ke Asia. Xavier dulunya bekerja di Goa di tengah-tengah orang Portugis dan Indo-Portugis yang kehidupannya tidak sesuai. Kesimpulan menurut kelompok kami, tujuan kedatangan orang Barat ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dalam perdagangan Portugis yang mempunyai alasan yang sangat baik, yaitu merasa bertanggung jawab atas penyiaran agama Kristen di seberang. Dengan alasan ini, pada tahun 1511, mereka berhasil menaklukkan Malaka, pusat perdagangan antara Maluku dan India, sehingga mereka berhasil mendirikan benteng di Ternate.
Sekian presentasi video dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.